Udah habis, tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang dari ayah. Hah? Belum. Ya kan memang betul kan, tinggal jawab pertanyaan lagi. Kan dari supaya presentasi duluan dulu. Yang dari pertama presentasi kelompok 1, kita yang terakhir. Hah? Berarti semua ada presentasi ya. Malah karena dia ada. Sini. Pakai di sini aja. Beni. Tiananca. Nadia. Ada Pak. Martinus. Hadir Pak. Perbahan. Sevi. Febrianus. Hadir, Bapak Muda. Agnes Sohana. Elias Saputra. Siap, hadir. Ayah aku izin ngambil stand di di kamar. Oke, untuk yang online. Oke. 2 menit Pak. Siapa yang ikut? Coba lagi tanya dulu. Daud Jimmy hadir. Sila. Juni hadir Pak. Isbet Hadir Pak. Mercy Paulus Hadir. Niska Norbertus Rizka Supriyadi. Ada Supriyadi. Michael Hadir. Fitri Samantha Anggun. Hadir. Hadir. Sudah apa namanya, ini udah mulai katanya. Habis nanti siapa yang masuk? Pak Jonas. Udah 2 menit ya. Apa tadi? Oh ya, kita akan mulai. Tison lah yang pimpin ke depan. Lagu kebangsaan. Kita dulu ya, kita. Hah? Kita. Boleh. Biar Simon makin hafal. Aku ambil gitar ya. Iya. Kita lihat dulu. Tison punya potensi nggak untuk memimpin lagu ini? Wah, katanya lagu kebangsaan kalau sudah dapat hadiah. Mana saya udah selesai nggak dapat hadiah. Udah habis waktu. Makanya dengar-dengaran. Apa itu? Yang apa namanya? Yang hafal lagu kebangsaan dapat tadi ya. Kan sudah habis waktu kemarin yang dapat itu ada Juni, ada Lisbeth, ada Hana. Itu bapak nggak adil. Nggak adil itu. Nggak adil. Hanya beda jam aja, saya udah selesai juga. Harus itulah namanya keadilan, kayak konsistensi ya. Kehidupan sebagai pemimpin. Berarti nanti ini mereka yang nyanyi, kami nggak usah. Hah? Mereka bertiga yang nyanyi, kami nggak usah. Men, harus kirim buat saya dulu. HP kamu mana ya? Saya kirim ke HP kamu aja deh. Oke, kelas ya. Si Elia katanya lagi ngambil gitar. Ambil kita? Oh iya, si boleh main kita. Hah? Itu berarti cewek-cewek udah pakai tuh. Gitar Tony. Percaya dan tidak pernah mengecewakan.
biar menyenangkan hati hambanya. Kita kalau menyenangkan hati Tuhan, wujud dan manifestasinya juga berdampak bagi pastor muda. Ada amin? Ada amin? Amin. Haleluya. Ada. Mana ada? Iya, aku mau coba aja deh. Makin lama aja. Paul. Apa Enos? Besok-besok kalau aku nyampein pesan kayaknya harus dalam bentuk WA ya ke kamu ya. Biar jangan sampai salah jalur. Salah nulis ya, salah babel yang cuci bakan. Iya. Tapi tidak ada kata pesan dari Bu Norma. Waduh, Pak Enos, ini telinga saya belum tuli Pak Enos. Iya. Pak Enos bilang begini, ini pesan langsung dari Bu Norma. Itu saya masih ingat. Wah. Di mana aku bicara? Ya itu ditanya Kalvin juga dengar. Itu kalau ada kesalahan seseorang itu dia akan menghindari banyak sekali alasan. Nah, jadi makanya aku bilang Ini, berarti besok-besok kan ini dia berasa benar dan saya bapaknya maksud saya bukan si baunya. dia si Paul kan merasa benar dan saya sangat benar. Nah, untuk mengklarifikasi kayak gini nih hal-hal yang seperti ini sebenarnya itu harus pernah salah. alasan, maksudnya untuk akurat kebenaran itu harus ada rekaman, kalau nggak lewat WA gitu loh. Kalau kayak gini kan kita kemarin kan hanya sekedar bicara, jadi kayak agak runyam kan. Begini Pak, saya juga Di satu sisi saya tidak tadi pas dimarahin si Paul pas hari. Di satu sisi saya tidak bisa marah lagi sama si Paul karena kebenaran ini tidak bisa dipastikan. Ada bukti gitu kan, ada bukti rekaman atau ada bukti WA. Kalau ada mungkin si Paul habis saya bikin. Cuman karena nggak ada, habis saya bikin. Cuman karena tidak ada, akhirnya langsung saya ke rumah Ibu Norma klarifikasi. Gitu. Pak Enos, yang ini kan saya udah dengar dari pesan dari Bu Norma kan. Kalau bukan pesan dari Bu Norma, buat apa saya juga ini kerja itu? Capek aja. Oke, berarti harus Ibu Norma yang suruh gitu. Kan pesan dari Bu Norma, jadi belum jam udah mau jam 3 tuh mau kerja. Ya udah. Itu baknya penuh link. Ya. Di dalamnya udah kecil itu. Pas menguras sih. Tapi harus mengurus apa ya? Udah kotor sekali. Iya. Ibu kan dia Udah Paul gak usah berdebat sama bapaknya. Iya, nggak usah berdebat. Kalau berdebat sama saya kembali ke pasal 1. Terus saya pas kan ada pertanyaan. Iya tetap itu nggak akan lari. Karena ada kebenaran di atas kebenaran. Haleluya. Nah, bapaknya tetap salah sebenarnya, tapi harus benar. itu namanya itu tidak tidak. Akhirnya karena memang ini tidak ada titik terang yang perlu dibenarkan, akhirnya saya klarifikasi lah kan. Maafkan mereka Bu, mereka tidak tahu apa yang mereka Soalnya ibu itu udah marah. Mereka itu kita semua berarti. Iya emang. Soalnya kan maksudnya Dispek bertanya Pak. ibu itu sudah marah banget kan, udah marah. Tapi pasti itu dia telepon, dia WA, aku nggak baca, nggak balas, aku langsung hampir. Ya gitu. Tapi kalau saya dengar dari atasan saya kerja dong. Gini aja. Kalau ayah dulu kita kerja, ayah juga harus maksudnya ngontrol sebentar lagi tuh harus hari. Oh pasti. Kita di sebuah kerajaan. Setidaknya beli kita gorengan atau teh. Oh boleh tuh. Saya berdengar ya. Itu pun kita harus minum Dispek yang kasih. Cuman besok mungkin arahnya harus sesuai jalur aja kali ya. Iya. Maksudnya kalau itu memang dalam lingkup asrama, aku kembalikan ke ibu asrama aja. Supaya dia yang tangani, supaya dia yang beli gorengan. Ini kita tidak ada. Kisan di mana ya? Sorry. Kita share gitar tadi. Gitarnya soalnya nggak ada di aula. Udah lah, nggak usah bikin Kita gitar. daripada muka rumit itu. Kalau kita. Kak Benny. Kayaknya nggak bisa kalau Gitar-gitar pada dicek-cek semua. Cek-ceknya bawah. Tapi air yang sekarang ini yang bersih. Iya, betul. Yang air yang
beberapa waktu-waktu lalu itu kotor sekali, sekarang baru bersih. Sekarang jadi sebelum-sebelumnya air itu gabung air tanah sama air pump. Air tanah kan berlumut berliat, bertanah liat. Nah, sekarang sudah dirubah semuanya. Jadi khusus yang di pump ini itu adalah tanah pump bersih. Jadi tanah lumut itu langsung naik ke atas. Itu cewek-cewek, yang cowok-cowok. Itu dikasih berhubung. Ya, Makanya kita lain kali kalau disuruh bersihin jangan. ya, jangan mau. Apa? Tapi Ya. pada atasan sih mau. Iya. Pokoknya jangan mau disuruh. Tapi siap-siap aja kopernya udah diberesin gitu. Salam. Shalom. Baik, sebelum kita mulai, Pak tolong bawa matanya Pak. Oh, sakit. Kita akan menyanyikan lagu pujian Percayalah. Tuhan menyertai kita, Pak. Duduk aja, duduk aja. Jangan saya yang pimpin. Duduk aja. Kenapa kok lemes? Belum ngapa-ngapain udah lemes. Baik. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Musik. Disbet nyanyi disbet. Percayalah. Sini, duduk sini. Kita lihat dulu si Tison ini memimpin lagu ini jadi jazz, jadi dangdut. Para
baik kasih. Amin. 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 Lain kali kalau Baik. Sekarang kita masuk di catatannya dari sini. Saya tidak mau mengulang apa yang harus dilakukannya. Kelompok Pak Juni Desi Anggun Supriyadi masih ada yang perlu diselesaikan? Udah, maksudnya setiap kelompok yang tampil kan ada pertanyaan dari saya, itu adalah poin tertinggi. Martinus Paul Samantha Simon, Udah selesai, Pak. apakah sudah jawab pertanyaan dari saya? Udah. Eto Sevi Beni Lodia. Pertanyaan. Kalau tidak tahu berarti skip. Berarti kalian poin pertanyaan dari saya kosong. Mereka minta pertanyaan apa pertanyaannya? Enggak, aku nggak mau ngulang. Soalnya dari kemarin aku bilang dicatat. Mereka bilang iya sudah saya catat. Iya kami sudah ini. Berarti mereka tidak tahu. Itu tentang Pak Dewasa. Saya masih ingat pertanyaannya ada di buku ini, dan saya walau tanpa buku saya ingat juga. Oke, next Lisbeth, Rizka dan Jimmy. Next Tison, Perubahan, Fitri dan Hana. Apa ini? Oke, lewat atau gimana? Oke. Maju. Siapa dulu? Siapa kelompok siapa dulu? Tison, Perubahan, Fitri dan Hana. Cari pertanyaan apa yang jawab. Anak, kamu belum jawab. Tentu kami salah. Tapi pertanyaan kamu belum jawab. Pertanyaan semalam belum jawab. Kamu udah lupa ya? Pertanyaan semalam itu apa itu? Nanti kita jawab pribadi. Ini tentang jatuh. Kamu tahu kan? Tentang jatuh. Jatuh ke dalam Jatuh dari pohon. Oke, semuanya shalom. Shalom. Lebih semangat shalom. Shalom. Oke, nggak bisa dipersilakan besok. Kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya? Ini nama kelompok siapa? Ini nama anggota. Perkenalkan, di sini ada Hadison, Kak Perubahan, Kak Fitri dan Hana. Apa pertanyaan pada kelompok kalian? Ada 2 kan? Ya. Apa? Oke, saya ini. Ada apa? Bet. Berarti ini masih nyari? Enggak. Belum siap? Masih apa ini? Apa? Jawab sudah. Bagaimana? Ini pertanyaan dari saya poin tertinggi, Pak. Jadi pertanyaan kelompok kami dari Bapak Enos yang terhormat. Yang pertama, dalam suatu gereja ternyata gembalanya tidak memiliki pemahaman yang benar dalam Alkitab. Apa yang menjadi tindakan kita sebagai anak teologi? Itu satu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kamu menasehati gembala yang melakukan perzinahan atau pelecehan seksual terhadap jemaat yang tanpa bukti? Apa solusi atau strategi yang kamu lakukan untuk menasehati gembala agar dia bertobat? Ini pertanyaan menarik. Nanti yang tidak mendengarkan saya suruh jawab ulang seperti Elia. Oke, saya akan menjawab nih. Kalau Shalom. Elia tidak tahu, Shalom. Shalom Pak dosen. ya. Pertanyaan begini. Dalam satu gereja, ternyata gembalanya tidak memiliki pemahaman yang benar dalam Alkitab. Apa yang menjadi tindakan kita sebagai anak teologi? Tindakan kita sebagai anak teologi dalam situasi ini, satu,
kita harus berdoa. Pertama kita harus mendoakan, ya. Kita harus mendoakan pendeta itu, otomatis wajib doa. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar adalah besar kuasanya. Kita harus berdoa. Karena yang dapat mengubah pendeta itu bukan manusia, tetapi Roh Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus salah satu pekerjaannya di dunia ini adalah mengisahkan. Oke? Kita dapat berdoa untuk gembala gereja agar diberikan pemahaman yang benar dalam Alkitab dan pengertian lebih lagi tentang kebenaran Tuhan. Di saat kita berdoa, kita sertai dengan tindakan, yaitu apa? Kita harus memberitahu Bapak itu gembala sidang dengan hormat, ya, dengan hati yang dingin, mungkin dengan mengajak minum kopi, ya, dengan santai luas dan mengajaknya kita berbicara bahwa tadi yang disampaikan dia itu kekurangannya itu ini, salahnya itu ini. Kita sebagai teologi kita juga harus mengetahui pemahaman dasar yang benar tentang teologi, tentang firman Tuhan. Oke? Apa isi dari pembicaraan itu? Isi dari pembicaraan itu, contoh, pendeta itu berbicara tentang firman Tuhan tentang Allah, ya kan? Dia pada saat penciptaan di Kejadian 1 ayat 27, di situ ada kata kita. Dia berbicara temanya komunitas. Oh, Tuhan itu suka komunitas karena dia menciptakan dunia ini bukan sendiri tapi berkomunitas, lebih dari satu orang. Nah, kita harus beritahu, oh itu yang dimaksudkan itu memang kalau arti secara rohani bisa kita ambil khotbah dengan alegoris, tetapi secara dasar teologinya kita itu berbicara tentang Trinitas, satu tapi tiga. Itu satu-satunya. Oke? Yang kedua, diskusi yang dilakukan itu harus dengan hati yang dingin, ya. Yang ketiga, kita harus memberikan dukungan positif, jangan menjatuhkan. Tapi kita harus memberikan dukungan positif, bagus khotbahnya, dan itu bisa kita sudah sepakat dan suasana ini sudah enak, di situ baru kita sampaikan. Dengan nada yang rendah, dengan nada yang standar aja. Jangan. Apa isinya? Hah? Apa isinya? Isinya apa? Dengan tenang tadi kayaknya poin 2, poin 3 sama. Bedanya apa ini? Apa itu? Poin 2 sama poin 3. Poin 2 itu apa? Tadi kan kau sampaikan Ya, diskusi. tenang, diskusi. Tentang Poin yang ketiga apa? pembahasan yang lain. Poin yang ketiga itu kita harus memberikan dukungan. Oh, dukungan. Ya, dukungan. Contoh, makanya isi dukungannya itu apa? Ya, isi dukungannya itu kita harus. Apakah lewat WA, lewat YouTube, Enggak, atau kita harus sepakat dulu dengan dia. Seperti dalam metode penginjilan, pertalian. Tahu apa? Kedua? Peralihan. Ketiga apa? Pengisapan. Keempat apa? Kebaran. Kelima apa? Penyelesaian. Nah, itu kita sepakat dengan orang seberang. Ya, saya sepakat dengan apa yang Bapak katakan bahwa semua orang itu berdosa. Iya. Gitu, kita sepakat dulu. Jangan menentang Al-Qur'annya, harus sepakat dengan dia. Oke? Lanjut, pertanyaan belum? yang ketiga. Itu masih kamu di tahap awal. Isi daripada dukungan itu apa? Gitu. Isi Apakah dari- cuman apa tadi pertalian doang? Isinya yang paling penting. Inti daripada dukungan kamu. Ternyata Bapak ini pilih juga ya. Pastor Bapak, silakan bantai. Langsung share. Oh, nomor 2 katanya. Nomor 2 deh. Mana? Apa? Jadi isi dari pembicaraan kita, bentuk dukungannya itu, kita harus mendukung dia bahwa firman Tuhan nyata itu memberkati. Dia membawa tentang komunitas. Itu sangat memberkati kita. Dan bentuk yang harus kita beritahu kepada dia bahwa oke, Bapak boleh berkhotbah sedemikian, tetapi dasar dari kebenaran, dasar dari pemahaman ini adalah maksud Tuhan di sini adalah mengarah kepada Trinitas. Itu, oke, isinya itu. Jangan bantah lagi ya, Pak, karena banyak kelompok yang tampil. Masih belum mendarat sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu potensi kalian untuk Pertanyaan menjawab. kedua, Hana, silakan. Roma, Pastor Roma. Baik, sebagai pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kamu menasihati gembala yang melakukan perzinahan atau pelecehan seksual terhadap jemaat yang tanpa bukti? Atau apa solusi atau strategi kamu untuk menasihati gembala agar dia bertobat? Menurut Roba adalah pertama, kita bukan langsung memberikan dia solusi, tetapi kita melakukan sesuatu itu
Bisa sekarang yang namanya sharing atau bisa kita melakukan yang pertama dulu tanya jawab. Di mana tanya jawab ini adalah menanyakan apa aja yang dia ketahui tentang Alkitab. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Sesuai dengan pertanyaan yang kedua, yang pertama tadi, dalam suatu gereja ternyata gembala tidak memahami pemahaman yang benar dalam Alkitab. Nah, menurut saya ini berkaitan dengan pertanyaan pertama dan juga selaras dengan pertanyaan yang kedua, di mana seorang gembala ini melakukan pelecehan seksual tetapi kita tidak memiliki bukti. Nah, mengarahnya gimana? Yaitu dengan bertanya jawab apa aja yang dia kuasai dulu tentang Alkitab. Nah, tentu kalau dia bertanya dengan berbagai jawaban menurut kita Itu kan tinggal iya, buka. tetapi kita perlu menanyakan satu hal firman Tuhan, yaitu yang terdapat di Ulangan pasal 20. Ulangan 20 ayatnya yang ke-14, di mana firman Tuhan berkata dengan perikop ke-10 firman. Nah, jadi dalam hal tersebut dia tadi kita bertanya jawab tentang apa aja yang dia pahami tentang Alkitab. Nah, otomatis seorang gembala ini pasti ya kalau pasti dia beranggapan atau dia bisa menjawab dengan berbagai macam mungkin tepat. Tetapi hanya satu saja yang perlu kita dalami untuk mempertanyakan ayat firman Tuhan, yaitu yang terambil di Keluaran 20 ayat ke-14 yang berbunyi janganlah berzina. Nah, ketika kita menanyakan hal berzina, secara tidak langsung kita itu tidak langsung mengejudge atau langsung menuduh dia bahwa dia telah berbuat demikian. Nah, gimana caranya adalah dengan cara menanyakan hal tersebut, otomatis dia akan memberikan jawaban menurut pemahaman yang dia ketahui apa artinya berzina. Dengan secara tidak langsung pasti dia akan merasa. Karena kenapa? Pasti dia merasa ketika dia berkata berzina adalah ini, janganlah berbuat demikian. Dengan secara tidak langsung pasti dia juga menyadarkan diri. Aku menjawab pertanyaan saudara ini, tetapi ini adalah bagian dari dalam pribadi saya. Hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Padahal kita sudah tahu sebenarnya, cuma kita tidak langsung katakan bahwa udah berbuat zina ya. Enggak. Tetapi dengan secara otomatis atau secara bisa dikatakan secara halus dia pasti akan sadar diri. Itu yang pertama. Yang kedua kita menanyakan apa? Yaitu tentu seorang gembala ini tidak langsung diangkat dan dicetuskan, diangkat atau dinyatakan seorang gembala. Tetapi kita perlu bertanya apa ngajar Bapak sebelum Bapak diangkat jadi seorang gembala. Kita bisa lihat di ayat firman Tuhan, yaitu di Bilangan pasal 30 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan berkata, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkan. Nah, di mana ayat firman Tuhan ini tadi seorang gembala itu diangkat. Nah, jadi dalam hal tersebut pasti ada yang namanya sebuah janji ya. Di mana contoh dekatnya aja ketika kita pun diangkat jadi pengurus saja, pasti kita memiliki punya janji atau sumpah dalam tugas atau amanat yang telah diberikan kepada kita. Nah, jadi dengan secara tidak langsung setelah kita bertanya apa sih nazar Bapak sebelumnya, mungkin dia berkata begini, saya bernazar bahwa saya itu akan jadi teladan secara begini. Kita bisa langsung berikan dia ayat firman Tuhan. Bisa kita tanya balik, Pak, boleh nggak saya bertanya? Ini apa? Kita bisa menanyakan hal tersebut. Maksud dari firman Tuhan ini apa? Yaitu apabila seorang laki-laki bernazar ini sama artinya dengan bersumpah ya, atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji. Janjinya apa? Yaitu janjinya bisa dia diangkat. Itu yang pertama. Kedua, janganlah ia melanggar perkataannya. Otomatis ketika dia melanggar perkataannya pasti dia tahu konsekuensi
posisinya kan, karena seorang gembala pasti tahu, karena tugas dari seorang gembala itu karena ada juga. Ya, itu saja sih Pak, tidak ada kesalahan. Baik, ada lagi tambahan dari yang lain terkait jawaban yang sudah disampaikan? Hana, ada? Tidak ada, Pak. Fitri? Menurut saya sih sama orang yang korban saja sih, gimana ceritanya dan harus apa yang dia lakukan, dan terlebih lagi kita juga harus tanya juga kepada orang yang pendeta yang melakukan hal tersebut, atau di sela-sela itu kita dapat jawaban yang pasti, sedikit demi sedikit akan terbukti apa itu benar atau tidak. Kalau soal tidak ada harusnya tidak ada bukti ya gimana ya, harus ada lah kita, kalau benar-benar itu terjadi pasti ada orang lain yang melihat, bukan ada. Sekian. Ada lagi tambahan dari personil lain? Bisa. Kembali kepada Karoba. Karoba dan pandangan Karoba dan Kak Fitri, saya sangat setuju sekali. Sungguh luar biasa ya. Itu aja. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana cara kamu menasihati gembala yang melakukan perzinahan atau pelecehan seksual terhadap jemaat yang tanpa bukti? Apa solusi atau strategi kamu untuk menasihati gembala agar dia bertobat? Yang pertama, konfirmasi fakta. Kita harus mengetahui dulu apa hal itu fakta atau hanya rekayasa atau hanya perbincangan-perbincangan hangat dari jemaat. Ya, Oke, konfirmasi fakta dari siapa? ya, dari kita. Dari kamu. Iya. Maksudnya kamu konfirmasi ke siapa? Ke gembalanya, ke korban, ke jemaat, ke Ya, siapa? kita harus cari korbannya, bos. Korbannya. Bos. Enggak, setelah sudut pandang harus Ya, kita dia harus konfirmasi. Terus, pernah baca buku kanun? Ya, detektif kanun, Conan, kanun. Belajar dari dia, Pak. Boleh saya lanjut, Pak? Baik, kita harus memiliki fakta yang nyata untuk memastikan tuduhan yang kita miliki atau bukti yang kita miliki itu valid atau nyata atau bukti itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita harus melakukan pendekatan atau pertemuan pribadi dengan pelaku gembala dan korban. Kita harus Mempertemukan mereka berdua. enggak satu-satu. Oh. Pertama kita pergi kepada korbannya dulu, terus itu kita pergi ke gembalanya. Kita melakukan pertemuan pribadi, kita mulai mencari informasi di situ dan mulai dengan menasihati. Ya, kita lanjutkan dengan menasihati. Nasihat kepada siapa nih? Kepada gembala. Apa nasihat yang kamu sampaikan? Kita memberikan Ada di Bapak. isi dari nasihat itu, kita memberikan nasihat pentingnya bertobat. Ya, pentingnya bertobat. Memperbaiki kesalahan. Ini jangan teori, langsung prakteknya. Pak, saya mendengar, saya melihat. Oke, prakteknya Jadi maksudnya kata apa yang kau sampaikan kepada gembala tersebut dengan bijak tanpa menyinggung, atau maksudnya ya cara kamu lah, maksudnya jangan sampai ini menjadi pertikaian. Kamu kan sedang mau mendamaikan kan, mau meminta pengakuan dari gembala itu, dia bisa mengaku gitu loh. Apa kata-katanya? Gembala itu tidak perlu mengaku, udah punya bukti otentik. Dia nggak mau mengaku, dia mau mengaku apa tidak itu urusan dia, tapi kita udah punya bukti otentik. CCTV. Oke? Nggak ada CCTV, nggak ada bukti. Kamu Ada baca, bukti. kamu baca pertanyaannya tanpa ada bukti. Oh, tanpa ada bukti. Yang pasti kita harus apa, memiliki bukti baru kita boleh memberikan tuduhan. Ya. Iya, kalau nggak ada bukti, nggak ada dasar, apa yang mau ngomong? Nah. Bisa ditutup balik kita. Nah, Oke? itu dia, makanya apa yang harus kamu lakukan? Kita harus melakukan pendekatan. Terus setelah kamu dekati, Kita harus memberikan nasihat. Ya, lewat firman Tuhan. apa itu nasihatnya? Isinya. Nasihat Biar- ajaib, Pak. Isinya bahwa kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, dampak dari dosa kita itu bukan bernampak pada kita. Makanya dalam sistematis dogmatika berkata dosa itu dapat menghancurkan orang lain juga, mempengaruhi orang lain juga. Begitu. Sifat dosa. Ya udah, kayaknya supaya mendarat nih, anggap saja
anggap saja ya, saya. Ya, nggak ada masalah. Anggap saja saya sedang melakukan perjinahan Sama siapa? kepada siapa ya? Siapa yang mau? Kepada salah satu. Salah satu siapa harus Si nyari. B, si B. Si A itu siapa? Anggap aja saya lagi berzina sama Agnes Monica. Apa? Agnes Monica. Karena Agnes Monica lagi jomblo kan? Ada. Agnes Monica ini, Agnes Mo ya, bukannya aku tak tahu. Tapi harus ada orang yang Yes. siapa? Karena dia kan lagi nasihatin saya. Tapi gini, perzinahan saya dengan Agnes Monica itu adalah saya datang ke rumahnya. Terus kami bermain di sana. Bermain musik lah, menikmati kehidupan. Gitu. Tapi tanpa ada keinginan daripada Agnes Mo. Jadi sebenarnya tuh. Pertanyaannya gini Pak, emang apa semua mau sama Bapak? Nah itu dia. Tapi saya sudah melakukan itu ke dia. Tapi dia nggak mau. Masih belum jumpa. Nah tapi dia nggak mau. Dan hal itu mungkin 1, 2, 3 kali saya sudah lakukan. Perkunjungan hangat kayak gitu kan. Tapi di sana ada percikan-percikan. Dan akhirnya Agnes Mo ini tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan. Lalu dia mengadu kepada salah satu pengerja, yaitu Tison. Kan ke rumah kan Bapak Hah? di rumahnya. Iya di rumahnya. Tapi perlakuan saya si Agnes Mo tidak terima. Akhirnya dia curhat sama si Tison. Tison, saya udah nggak tahu lagi, hidup saya sudah nggak berharga, saya sudah dilecehkan, saya sudah diperlakukan seperti ini oleh Bapak Pastor Enos. Tapi saya menolak Pak. Tapi saya nggak tahu lagi hidup saya. Terus diperkecil. Tapi si Tison ini bilang, kapan dilakukan? Oh, tanggal sekian, bulan sekian. Berapa kali? 3 kali, gitu kan? Terus ada saksi nggak? Nggak ada Pak. Aku cuma sendiri di rumah, gitu kan? Ada CCTV? Nggak ada Pak. Ada, Agnes Monica orang kaya. Nggak ada. Agnes Monica orang Ini- kaya. Jangan berasumsi. Kejadian ini berasumsi. Ini kan contoh. Sudah. No. Pertanyaan kamu udah terjawab. God bless you. Apa yang harus dilakukan oleh kelompok ini untuk menasihati saya? Langsung potong aja Pak. Ada pasti ada orang salah satu yang datang ke Jangan paksakan contoh kasus ini ada orang, ada bukti. Iya, makanya jangan berasumsi juga toh. Ini real, ini nyata sedang terjadi. Ya, udah terima, sudah terima. Apa? Kelompokku. Udah terima mereka. Tapi kan saya kasih pertanyaan, bukan kamu. Jadi gini, yang pertama, Jadi udah pas. Ya udah silakan duduk. harus ada fakta. Kalau Yang kedua, kita harus melakukan pendekatan. Iya. Konseling paling bidang psikologis ternama di Indonesia. oke, udah lanjut nih. Jadi ini nggak bisa jawab lagi nih. Baik. Oh, belum. Nah, kalau yang sudah boleh duduk, mungkin dia masih lagi. Gini kan. Jadi begitu Pak. Udah Agnes Monica. Bukannya Agnes yang ini ya? Saya juga mikir-mikir. Saya juga ogah Bapak. Agnes Mo ya, bukan Agnes Yo. Ya udah. Ya, terima kasih buat kelompok. Saya akan bantu jawab. Nanti jawaban saya ini siapa yang tidak memperhatikan akan saya suruh untuk mengulang. Ya. Jadi ini memang adalah sering sekali terjadi hal-hal yang seperti ini di beberapa tempat, bahkan di daerah-daerah di pelosok-pelosok gitu ya, yang agak runyam untuk mencari bukti. Dan ini dilemanya adalah ketika seseorang, ya aku sebutkan aja lah, seseorang pendeta melakukan pelecehan kepada jemaatnya, kepada pemudanya, gitu. Ayah, pendeta siapa dulu? Kamu tidak perlu tahu, saya aja yang tahu, ya? Hah? Iya fakta. Siapa dulu pendeta? Kamu harus tahu ilmu konselor ya. Ilmu konseling itu tidak boleh mengumbar aib, gitu. Dan Agnes Monica udah disebut. ya Agnes Mo kan. Ada Bapak contohnya ketinggian. Iya. Selera tinggi dong. Masa seleranya? Tahu lah.
Sudah. Jadi dilema singkat cerita adalah dilemanya adalah si korban ini mengadu tapi nggak ada bukti, gitu kan? Bisa visum. Di satu sisi, bisa visum. Pada saat itu maksudnya ini dilema. Iya, bisa divisum. Bisa, yes. Lapor polisi. Bisa divisum. Panti psikologis ternama Indonesia. Harus dimengerti ya akibat sebab akibat yang harus kamu lakukan. Ketika hal ini sampai kamu tuku pasuntas, ada korban-korban yang harus jatuh. Ini seorang pastor maksudnya kan, maksudnya seorang pendeta. Kalau kamu memang tuku pasuntas, oke, bisa saja pastor ini tak kalah, tapi keluarganya, jemaatnya semuanya runtuh gitu. Jadi kamu sebenarnya dilema dalam hal ini, gitu kan. Dan sebenarnya buktinya juga belum ada real gitu. Karena memang dilemanya seperti itu. Ketika kita memang menghadapkan si pastor ini, bapak ini sudah ada bukti, sudah visum gitu kan. Karena ini kan penuh dengan keterbatasan dari pihak saya. Saya tanya dulu. Sebentar. Bapak sok terima pendapat kami apa enggak? Terima, tapi belum pas. Ini Jawaban kami belum pas. belum salah. Salah. Waduh, bahaya ini. Karena kalian menjawab tidak sesuai dengan kasus. Waduh, bahaya. Yes. Ya, karena kalian tadi bilang ada CCTV lah, ada orang yang melihat lah. Baca tuh pertanyaannya. Baca pertanyaannya, coba dibaca ulang pertanyaannya. Nomor dua. Itu dikasih tahu. Iya, nomor 2. Baca kasusnya. Kasus apa itu? Iya. Yohana, boleh langsung dibaca? 1 menit dari Di mana sekarang. tempatnya, di mana itu ada spesifik di situ? Enggak ada. Coba. Beraneh-aneh Bapak ini. Masih bisa baca Yohana? Bagaimana cara kamu menanyakan? Sebentar. Dengar baik-baik Tison pertanyaan yang disampaikan oleh Yohana. Ayo, Bagaimana? baca pelan-pelan. Maju ke depan, baca. Ayo, Ini loh Pak. baca baik-baik. Oke. Udah lanjut Pak. Baca pelan-pelan. Bagaimana? Bagaimana cara kamu menasehati gembala yang melakukan Tuh, menasehati. Sebentar. Mengerti? atau pelecehan seksual Tuh. terhadap jemaat yang tanpa bukti? Tuh, Apa solusi jemaah. atau strategi kamu untuk menasehati gembala tersebut agar dia bertobat? Tuh, menasehati. Jemaah. Jelas ya. Kamu tadi mengada-ngada harus ada CCTV lah, pasti ada bukti lah, ada yang melihat lah, ada. Jadi kalian sebenarnya lari dari pertanyaan. Sudah jelas dari Harusnya situ juga ada tanpa pertanyaan. ada Atau bisa dipakai-pakai. bukti. Gini Pak ya, Iya. bentar. Kalau dia melakukan pelecehan, pasti itu yang pertama dilakukan cewek tersebut, dia pasti ngadu kan. Terus orang yang diadukan pasti akan menyuruh dia melakukan visum. Jika hasil visum sudah Iya. tersebut sudah keluar Itu. dan terbukti positif dia ternyata sudah dilecehkan, pasti itu sudah menjadi salah satu bukti. Yang kedua, kita nggak ada yang tahu terjadi apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin aja ada orang yang lewat, ada yang Nggak Seperti ada. kasus Sambo. Kasus Nah, Sambo. kalau mungkin nggak ada Pak. Sudah ada bukti. Seperti kasus Sambo. Tuhan Yesus menyertai Sambo. Tunggu dulu. Bukan. Kalian kelompok ini salah karena menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Itu aja intinya sih. Coba. Karena kalian Kalau berusaha. kayak gitu kalau aja langsung kembali. Karena kalian seolah-olah merekayasa jawaban supaya kalian bisa jawab. Coba. Ternyata pertanyaan ini sulit untuk kalian jawab. Kita minta pertanyaan jawaban dari Oke. Bapak ini. Terima Bapak, kasih, silakan Bapak ini duduk. kita coba dengar jawaban dari Bapak ini. Iya. Bagaimana menyelesaikan pelecehan apa kasus ini dengan tanpa bukti? Coba kita dengar. Apa tanpa bukti? Bagaimana? Pokoknya intinya jawaban kalian sudah salah ya. Bagaimana? Jawaban Bapak. Iya. Coba duduk- bagaimana? Duduk saja. Oke. Duduk. Yang tanpa bukti. Iya. Coba. Silakan duduk. Kalau kamu masih mau bicara, Tison. Sudah cukup. Oh ya. Kalau saya bicara, Tison mohon dikontrol ya 5 menit ya. bicaranya. 5 menit aja. Kamu tidak bisa mengatur saya. Oh, iya, udah Saya maaf. ya. Oke. Jadi itu intinya tadi. Jawab Kalian pertanyaan saya, sebentar, Pak. sebentar. Oke. Ini ada background. Ya, jangan lupa jawab Tolong pertanyaan saya. Tison suaranya agak ini ya, dipending aja karena tidak berfungsi lagi suara kamu. Kamu sudah selesai bicara. Jadi ketika apapun saya bicarakan, kamu tinggal tenang. Kalau saya sudah bilang saya sudah selesai bicara, baru kamu bisa komentar. Kamu catat aja supaya jangan salah ini. Jadi kamu nggak usah berkicau, menyambar-nyambar perbicaraan orang lain, supaya etikanya lebih terhormat ya. Silakan boleh dimulai. Udah, kamu harus bicara. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah kalian semuanya diam dulu. Saya belum bicara. Ketika saya selesai bicara, ketika selesai saya bicara, nanti baru saya kasih komentar apa yang harus kalian sampaikan. Gitu ya. Hal yang sama ketika kalian bicara, saya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk kalian bicara. Dan saya sengaja sebenarnya supaya
jiwa kalian itu meronta-ronta dengan apa yang ingin saya sampaikan. Bapak intinya kalau jawaban apa masih orang saya udah ayo. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan semua cerita atau curhatan daripada si pelaku. Si korban. Dia akan ceritakan semuanya, bagaimana kronologisnya dan segala macamnya. Dan ternyata dengan segala sesuatunya ini, kita udah langsung tanya nih. Saya sudah tanya, ada yang lihat? Nggak ada. Terus ada bukti rekaman? Tidak ada. Kamu ada bukti gambar? Nggak ada. Jadi agak susah nih, nggak ada bukti rekaman, nggak ada bukti video, nggak ada bukti gambar, nggak ada bukti kata-kata rekaman kayak gitu, nggak ada juga orang yang lihat. Yang tahu siapa? Saya dan dia, si pelaku. Antara dia berdua doang yang tahu, gitu. Udah jelas. Dan ini memang kalau pembuktiannya itu bisa dilakukan secara visum sebenarnya, gitu ya. Tapi kita harus ketahui ini kejadiannya adalah di pelosok gitu ya kan, maksudnya kita, kalau saya pun maksudnya saya bukan dibayar, ya rugi dong saya bawa dia sampai visum-visum dia kayak gitu kan. Banyak kerugian yang akan saya keluarkan untuk menjatuhkan si pendeta ini. Dan apa? Di pelosok mana? Ada di pelosok. Nggak ada di pertanyaan ada di pelosok ya Pak? Apa? Nggak ada di pertanyaan pelosok-pelosok. Iya, ini Udah mengandai-andai. pokoknya ini intinya, karena kalian intinya di sini loh. Intinya itu kasus ini terjadi tanpa bukti. Oke, itu yang pertama. Kedua, nanti saya tanya Nance ya. Setelah saya jawab, nanti Nance yang akan jawab ulang. Oke, next. Baru setelah itu saya udah bicara sama si korban. Oh, bla 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 bla. Baru saya sampaikan kepada si pelaku. Gitu. Saya ajak ngobrol dulu, bagaimana kabarnya Pak, bagaimana pelayanannya Pak. Baru nanti saya akan buka pembicaraan ini. Mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ada rasa untuk menjatuhkan, tanpa ada rasa maksudnya seperti ini. Tapi saya mau kita terbuka, dan seandainya Bapak jujur itu akan lebih baik. Tapi kalau Bapak pun tidak jujur, itu urusan Bapak dengan Tuhan. Baru saya tanyakan, maaf Pak, saya mendengar cerita tentang bagaimana Bapak memperlakukan salah seorang jemaat yang Bapak pimpin seperti itu. Apakah ini benar atau tidak? Saya udah jelaskan gitu. Terus kalau memang ya, dia bilang maksudnya kalau memang Bapak berkata jujur, Bapak akan diberkati Tuhan. Tapi kalau Bapak tidak berkata jujur, itu urusan Bapak dengan Tuhan gitu. Dan hal ini ketika Bapak pun cerita, saya tidak akan kasih tahu ke siapapun. Saya turut prihatin kepada Bapak, dan saya mau mendoakan Bapak, dan kita mau berjuang sama-sama untuk kedepannya. Karena kesalahan ini bisa diperbaiki, kita bisa bertobat kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak tidak jujur, itu urusan Bapak dengan Tuhan. Gitu sih. Nah, itu solusi yang saya lakukan. Ya, maksudnya saya bicara sama dia, tapi kita harus bicara dengan sopan ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ada rasa untuk menjatuhkan atau ingin. Lalu baru kita tanyakan. Setelah kita tanyakan, nanti kalau dia terima, kita akan berdoa sama-sama dan kita adakan dia maksudnya supaya bertobat. Tapi itu yang pertama ya. Kalau dia tidak bertobat, maka akan ada tahap berikutnya yang saya maksudnya gini, dilemanya adalah seorang pendeta itu sangat nyaris karena beberapa ada kasus berita di pendeta atau orang-orang penting itu biasanya seluruh jajarannya akan runtuh gitu. Bukan hanya jajarannya akan runtuh, sinodenya juga akan runtuh, bahkan nama seorang hamba Tuhan pun akan runtuh. Bukan cuma nama hamba Tuhan, semua anak kekristenan pun akan runtuh. Biasanya kayak gitu. Dampak seorang figur atau seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Dan kalian pahami, sekelas kalian pun sekolah teologi yang jatuh dalam dosa itu akan rembes kemana-mana. Ini teologi di mana, kampusnya di mana, pelayan di mana, dari keluarga siapa. Jadi akan banyak orang yang akan dirugikan dengan sikap atau hal yang dilakukan, hal yang buruk itu. Itulah maksudnya akibat dosa. Akibat dosa itu bisa menjalar kemana-mana. Bukan hanya merugikan diri sendiri, bisa keluarga, bisa jemaat, bisa satu kampung juga. Pasti akan tanya, kampungnya dari mana ya? Gitu. Kena lagi kampungnya, kena lagi itunya. Gitu sih menurut saya solusinya. Udah? Oh iya. Ya, terima kasih, saya sudah selesai. Solusinya saya kurang puas deh. Iya. Saya mau bertanya. Iya, sebentar ya. Solusinya. Iya, pendek, singkat, padat dan jelas. Ada sebentar. Enggak ada sistematis. Sebentar, saya mendengar Tison belum dikasih kesempatan untuk berbicara ya. Kan Boleh. tadi di penjelasan Bapak kan dibilang penjelasan pertama setelah dia ditanya ke pendetanya kan, kalau dia mengakui kan diajak berdoa
bagus ya. Dan saya bercermin dari kasus yang terjadi, yang saya amati, yang saya lihat, dan yang saya tangani. Ya, jadi maksudnya nggak boleh gitu dong, kan pertanyaannya nggak Iya. harus kasus itu. yes, Kan dikasih ke kami bukan kasus itu. yes, Gimana? karena kalian kan tidak tahu kasus yang sebenarnya kan. Gimana sih? Kami kan Kalian tidak tahu kasus sebenarnya, jadi kalian tidak bisa menjalankan kasus memberikan suatu karena bukan jawaban kalian. dengan- Jadi caranya adalah sebentar. Maaf ya, Tison belum selesai bicara. Saya belum selesai bicara, saya menjawab dulu. Oke, Hana. Karena memang dalam kasus ini saya akan berikan solusi kepada si korban. Sudah? Kalau nanti jawab ulang ya, Eto. Kalau saya sudah selesai bicara, nanti Eto yang jawab ulang. Untuk si korban, saya akan tanyakan si korban. Saya akan bilang, korban, saya namanya dong. maaf ya, secara itu tidak boleh menyebutkan nama. Saya akan bilang sama si korban, dalam hal ini kamu sudah merasa dirugikan dan saya sudah bicara kepada pihak si pendeta dan dia sudah mengaku dan kami sudah doakan. Tapi dalam hal ini dia berkata bahwa supaya hal ini, kasus ini di skip, saya sampaikan sama dia, kalau kamu merasa dirugikan, saya memberikan kesempatan kepada kamu yang usut tuntas bagaimana masalah ini bisa selesai. Karena kalau dari si pihak pendeta, lebih baik kasus ini didamaikan, diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau kamu masih merasa dirugikan, yuk kamu yang langsung bicara atau mengupas tuntas masalah ini. Yang pertama, supaya kamu menang adalah kamu harus dipisum, kamu harus bayar pengacara, kamu harus bayar dokter, harus bayar, dan itu maksudnya, itu ya maksudnya. Saya kasih kesempatan ke dia gitu loh. Kalau kamu mau bahas tuntas, tapi semuanya risiko apa segala macam harus dilakukan. Karena ketika kamu bicara tanpa bukti, Iya, kamu bisa baik. dituntut merusak nama baik. Ditutup balik. Gitu. Ketika kamu maksudnya tidak begini kamu umbar-umbar tanpa ada bukti, berarti kamu merusak nama baik. Gitu. Tapi kalau kamu memang melakukan hal ini dengan segala macam yang saya sampaikan tadi, mungkin kamu bisa menang dalam kasus ini. Itu aja sih. Eto bisa ulang jawaban saya? Ya, maju Eto. Maju Eto. Atau Nance aja. Eto atau Nance yang jelaskan. Pak, saya bantah, Pak. Oh, iya. Pak, jangan menyerang karakter orang. Ada lagi pertanyaan? Boleh angkat tangan? Saya Oh, iya. bantah. Silakan. Boleh maju ke depan, Tison? Iya, di sini aja. Enggak, kamu maju aja supaya soalnya kamu ini kayaknya agak. Waktu saya terbatas cuma 5 menit aja. Tison boleh maju ke depan? Boleh saya di sini? Harus tidak bisa. Harus tunduk pada otoritas. Begini, Pak. Hadap audiens saja. Jawaban Bapak ini hasil kopian dari presentasi kami. Itu yang pertama. Terus kasus yang Bapak kasih ini tidak ada objeknya. Ya, amburadul. Di mana dan kapan dan tempatnya tuh tidak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak ini mencoba membunuh karakteristik mahasiswa di tempat ini dengan melihat kemampuan mereka yang bagus dan berkualitas. Dengan iman saya berkata itu kesalahan. Dan jawaban Bapak ini kurang memuaskan, mengcopy paste jawaban Kahana. Dan sebagai dosen yang melebihi mahasiswa, di atas mahasiswa, mohon berikan jawaban yang sistematis dan terstruktur rapi. Oke. Terima kasih. Sudah selesai? Belum selesai. Kamu masih di situ. Ya, Tison, terima kasih atas sanggahan atau masukan yang kamu berikan. Tapi intinya Oke, karena waktu saya mohon maaf. sebentar. Jawaban saya cuma satu. Ternyata benar ya apa kata orang-orang tentang kamu. Silakan dulu. Makasih. Ternyata benar ya apa kata orang tentang kamu. Pak Enos, Pak dosen. Silakan duduk Tison. Ternyata benar. Ternyata benar apa kata orang-orang tentang Tison ini. Jadi tidak bisa dipungkiri, inilah Tison apa adanya, dengan apa adanya dan apa adanya. Ya, Ada apanya? Mahasiswa terus kritis. Ya, jawaban saya cuma itu doang. Maksudnya Ya, ternyata benar Ya. apa kata orang-orang tentang Sebaliknya kamu. juga. Ya. Ya, anak. Izin berbicara ya Pak. Sebentar. Pak Yonas masuk jam berapa? Sudah selesai waktunya. Hah? 30 menit lagi ya? 30 menit lagi?
Pak Yonas sudah ngomong. Enggak, nanti dipastikan dulu Pak Yonas yang datang atau tidak. Datang, udah chat. Datang. Udah chat. Oke. Oke. Saya boleh bertanya? Boleh. Oke, jadi di sini kan Bapak bilang tadi jika korban mau menindaklanjuti dia harus melakukan disarankan atau melakukan visum kan supaya dia menanggulangi kasus tersebut. Terus yang kedua Bapak bilang dia itu harus memikirkan apa yang terjadi kalau dia melakukan maksudnya membicarakan kasus tersebut karena kan posisinya pelakunya pendeta kan itu yang Bapak bilang akan menentukan jajarannya. Terus di saat orang yang menyarankan seperti itu kepada korban, pasti korban akan merasa tertekan loh, karena dia sudah diberikan itu kayak semacam apa ya bahasanya ya, itu udah seperti ancaman loh buat dia. Dia udah merasa tertekan karena kasus yang dialami, dia tertekan juga oleh yang dibilang peringatan tersebut yang tadi. Jadi di sini Bapak, yang mau saya tanyakan, apakah orang yang tadi yang apa sih ngikutin kasus yang pertama ini, Ya, apa apakah- yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan seorang pelaku? Korban. Yang itu loh, yang bantuin kasus itu, Berarti saya. yang bantuin kasus. Saya. Iya Bapak. Dia kan curhat ke saya kan? Oh, mengerti pertanyaan. Tadi saya sudah sampaikan ke dia. Ya kan dia sudah merasa tertekan. Yes. Terus gimana cara dia mau melaporkannya? Tadi kamu dengar nggak saya menjelaskan? Apa? Saya sudah menjelaskan tadi ke bapak pendetanya, dan saya juga sudah menjelaskan ke dia. Dalam hal ini, Hana, dengar baik-baik jawaban saya supaya kamu jangan lari dari. Pak, jangan Hana aja semua Pak. Tidak, karena ini Hana lebih fokusnya, tapi untuk semuanya dengar ya. Ya, begitu, Gitu Pak. ya. Tapi Biar saya adil, Pak. jawab ke Biar Hana, adil, Pak. karena ini kan pertanyaan Hana, tapi yang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Jangan diulang-ulang kayak semalam. Ya, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Jadi tadi Hana saya udah bilang saya sudah bicara sama pendeta sebagai pelaku, dan pendetanya sudah mengaku dan dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Tapi pesan dari pendeta ini, harapan saya Pak, hal ini tidak usah diumbar-umbar atau diberitahukan seperti apa. Harapan saya kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saya bicarakan kepada si korban tadi. Sama si korban ini saya bahasakan seperti ini. Saya sudah datang kepada pendeta itu dan pendeta itu sudah mengakui dan dia bertobat. Tapi pesan dari pendeta itu harapannya hal ini tidak usah diumbar, diselesaikan secara kekeluargaan. Oke. Kalau memang dari pihak si korban merasa oh tidak, saya tidak mau hal ini di skip atau diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saya sebagai pendamping saya pesankan, kalau memang kamu tidak sesuai dengan tidak mau solusi ini, monggo silahkan kamu lakukan apa yang hendak kamu lakukan untuk kamu menang dalam kasus ini. Ini kan antara menang ya, menang dalam kasus. Kamu lakukan apa yang menjadi bagian kamu menang dalam kasus ini. Tapi saya kasih solusi sama dia. Tapi ketika kamu menghampiri si pendeta ini menyampaikan pesan tanpa ada bukti, hati-hati dengan dirimu terjerat karena dianggap pencemaran nama baik dan kamu yang kena jerat hukum. Tapi kalau kamu solusi supaya kamu menang, kamu harus datang ke, maksudnya harus di visum. Visum ini ada tahapannya. Pastor, katanya tanpa bukti Pastor, gimana itu? Harus Nah. komitmen, harus konsisten dengan Iya, nggak ada. pertanyaannya. nggak Katanya ada- tanpa bukti. Iya, nggak ada bukti. Ya, terus Tapi kan ini kan lagi mencari bukti konkretnya. Sebenarnya nggak ada bukti. katanya Bukti tanpa bukti, kok kenapa cari bukti? nggak ada bukti. Dengar dulu, kamu sebenarnya Oh, iya. maaf ya, Penis, Tison. 4 menit lagi penis. Oke. Udah nanti bahasnya minggu depan aja. Ini kan kita tadi sebenarnya kan izin yang bicara. Tadi kan pertanyaannya cuma fokus pada menasihati seorang pendeta. Iya, ini melebar ini. Enggak keluar kemana-mana Iya. sebenarnya. Iya, karena Masalah konsisten. sama dosanya apa yang diperbuat enggak itu sudah keluar dari pertanyaan. Oke, sebentar. Aku ketemu dulu. Aku dulu sama Pak. Iya. Ini masih dua Saya bilang babak. sama Pak Yonas dulu. Saya masuk tadi jam ini. Apakah bisa diganti? Apa namanya? Kalian siang siapa yang masuk? Mahasiswa Pak Yonas. Jam Jam? 2.40. Hah? 2.40. Jam 2.40. 2.40. Jam 1 siapa yang masuk? Jam 1 Bapak ini malam. motivasinya untuk Hah? Oh. Jadi kita mulainya jam 2. Kalau orang penasaran itu gimana loh Pak ya?
masih 2 bab ayat 30 menit. Apa yang 30 menit Udah tadi? ya, pertemuan kita hari ini terakhir ya. Enggak. 11:10. 11:10. Iya. Oh ya udah habis ya. Udah habis. 3 menit dah. Tuh kan yang nggak dapat lagi materi kita hari ini kayak Ya, berdua ini. iya. Udah habis. Bapak bicara sama Pak Yon saja. Iya, saya bicara sama Pak. Halo, salam Pak. Halo, salam Pak. Maaf mengganggu. Pak, ini saya kan lagi masuk di semester 2. Tadi saya masuk jam 10. Boleh nggak nanti Bapak masuknya jam berapa sekarang? Jam 11.30 Pak. Iya, 11.30 Pak ya. Oke, yo terima kasih Bapak. Tuhan berkati, shalom. Emang waktu istirahat itu memang 11:30 masih. 11:30 masuknya. Ini waktu sisa yang Kalau punya Bapak waktu ini sampai Gak apa-apa kalau 11. mau lanjut. Matikan aja lah. Nggak bisa. Pas kok 1 jam, pas kok ini ya. 30 menit lagi. Masuk materi. Oke, ini sudah selesai. Lanjut next kepada kelompoknya. Ini dianggap sudah selesai ya, kelompoknya. Terima kasih Sukito. Pak Hussein. Oke. Ini dia mau tanya nih Pak. Pak Yunus dia mau. Elia, Nance dan Ningsi. Mereka tahu? Iya, mereka perlu. Elia, Nance dan Ningsi. Mereka enggak, berarti. Ayo. Apa mau menjawab pertanyaan dari saya? Karena ini poinnya tinggi loh. Jangan begitu, Pastor. Kenapa jangan Jangan begitu? harus konsisten. Yes. Jangan ditinggi-tinggikan. Kok ditinggi-tinggi kan? Iya. Apa yang ditinggi? Poinnya jangan Ya, terima kasih. Kita langsung mendengarkan kelompok 6 yang akan menjawab pertanyaan yang sudah. Soalnya kalian tidak tahu, ya udah kalian silakan duduk, nggak usah jawab. Aku tahu yang cuman yang apa kata kelima kita tentang kerukunan itu aja yang kami cari. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Pak Enos dulu. Jawab sesuai pertanyaan. Soalnya apa kata kelima kita tentang kerukunan? Kerukunan antar beragama di suatu kompleks atau di satu. Kerukunan antara beragama itu enam agama. Agama. Hidup rukunnya itu gimana? Ini mau dipresentasikan? Kemarin kan kalian sudah dengar Kan kasus cari ayat. Ya, maksudnya supaya kalian ada Ah, gambaran. yang pasti-pasti aja lah, sudah, biar cepat selesai ini udah mau sudah 30 ini menit. kan? Sudah dengar kasusnya kemarin kan? Saya sampaikan. Sarana. Itu ayat dari tiap agama yang tentang kerukunan. Ya, kita dengarkan dulu. Mereka nemu nggak? Oke, Pak. Waktu, Pak. Boleh? Masih sesuai dengan waktu ya. 30 menit lagi. Baik, saya akan menjawab tentang menurut apa kata kelima kita tentang kerukunan. Yang pertama, menurut Al-Quran. Baca dong. Ayat cuma cari pengertiannya, terus terdapat di hadis mana ya, bukan. Isinya dong, enggak. Arti bahasa Indonesianya. Oke. Apa pertanyaan dulu? Kelima, Tison, dengarkan saja. apa kata kelima itu abang Pak? Yes. Nggak ada nepotisme di sini ya. Nanti yang lain teman-temanku ya Pak. Sini sih udah baca. Menurut Al-Quran, apa ya Pak? Pertemuan tebal. Kerukunan antara umat beragama yaitu bahwa setiap penganut agama tidak boleh saling mengganggu dan mencela, tetapi harus ini yang kami cari Pak. Jangan kerutkan kening ayat, aku gak suka. Tidak boleh saling mengganggu dan mencela, tetapi harus tetap rukun dan damai, serta saling menghormati akan dapat memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terdapat dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 11 dan surat Ali Imran 3 ayat 64. Bunyinya ya. Kamu di sana? Al-Hujurat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jika mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Terus menurut Ali Imran 3 ayat 64, hai ahli kitab, maka kita berpegang pada suatu kalimat katakan yang tidak dapat perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan kita
dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Terima kasih, itu adalah agama Islam. Next. Menurut menurut agama Hindu, kitabnya itu ya. Eto, kemana kamu Eto? Jiwa atau roh dari Mau kemana? kesatuan, tidak ada persatuan dari Jangan main kesatuan keluar. dan kerukunan. Punya etika. Pak, ini lagi presentasi. Kok Bapak fokusnya ke sana sih? Bapak ini mata Bapak nih semut. Dosen nggak punya etika buset. Semangat kan lanjut. Pada 1 menit ya. Bapak Lanjut. bilang mahasiswa nggak ada etika. Tapi Bapak ini orang presentasi. Tidak, Bapak kamu mahasiswa bicara tempat. saja. Tidak usah kita punya pembicaraan. soalnya Bapak itu dengar. Saya ini bekerja dalam satu waktu Dan bisa katakan punya kita, katakan dalam 3 kitab event. At-Harfa Veda 3 ayat saya nggak tahu 34. Upanishad 1. Bahasa Indonesia aja artinya apa? Astaga Pak, itu saya nggak screenshot itu. Dari mana kamu tahu itu hitnat, nunat, nat itu bagaimana itu ayat itu tentang kerukunan? Artinya apa gitu? Iya. Sabar. Mengamatkan. Ini wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah. Kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah menganugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu ciptakanlah persatuan di antara kamu. Itu yang pertama. Terus yang Upanishad segala yang ada di dunia baik dan bergerak, segala yang ada di dunia baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua itu dikendalikan oleh Isa. Ada lagi ini yang 2 berfungsi enggak? Saya 3, mereka 2. Oke. Iya, apa nih? Itu cowok ini cuma Terus satu aja. menurut kitab apa nih? Menurut agama Buddha yang Elia kamu kitabnya Tripitaka, jangan kemana-mana Elia. semua golongan agama bisa hidup Tunggu dulu. bersama secara damai. tetap Kelompokmu berhubungan. tunggu lengkap dulu baru kamu bicara. Itu namanya nggak beretika. Pak, waktunya udah ini sudah habis. Sonde apa? Secara damai tanpa mengurangi hak kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Terdapat dalam Dhammapada 3-4 dan Dhammapada 5. Sudah. Next. 5 sama 6. 5 kan? 3, 5, 4, 5. Katolik sama Protestan. Ya, langsung ya jangan buang-buang waktu. Baik. Menurut pandangan agama Kristen dalam Pastor, izin dulu pastor. Kemana? Ada yang panggil. Pengurus. menurut pandangan agama Kristen Protestan dalam kerukunan yaitu bagian yang sangat penting dalam kehidupan bagi umat manusia yang mempercayainya. Agama berkaitan dengan kepercayaan, mengatur dan menetapkan hukum-hukum tertentu. Meyakini bahwa kita memiliki Tuhan yang harus kita sembah. Dengan agama hidup, kita akan lebih berharap mana yang baik dan mana yang buruk yang bisa mengundang kemudaratan bagi umat manusia atau lingkungan sekitar. Tidak bisa menyalahkan dan menganggap agama lain itu salah. Begitu juga sebaliknya pandangan suatu agama terhadap agama lain. Ya, langsung. Ini laki-lakinya harusnya. Ya, lanjut. Lebih gesit. Menurut agama Katolik, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang ada di dalam agama-agama lain seperti Buddha atau agama-agama lainnya. Yaitu menurut agama Katolik, semua agama itu serba benar dan suci meski banyak perbedaan, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran
yang menerangi yang menerangi semua orang terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 39. Apa isinya? Matius 39. Sabar ya. Berapa? Apa? Matius? Matius 22 Matius 22 ayat 39. ayat 39. Dan Oke, silakan duduk. Sudah. dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu seperti samamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Harusnya si Elias yang baca itu. Kan saya kelompoknya Kak. Tapi kamu tadi sudah terlalu banyak memberikan penjelasan. Ayo lagi. Ya, next. Kelompoknya Lisbeth, Rizka, dan Jimmy maju. Lima menit dari sekarang. Yang pertanyaannya, bagaimana penerapan Pak dalam menghadapi anak yang sudah tidak diterima di sekolah? Yang pertama itu yang harus dilakukan guru Pak itu, guru Pak harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak. Misalnya faktor dari latar belakang keluarga yang mengatakan, dari pertemanan, maupun dari lingkungan sosial lainnya. Yang kedua, guru Pak harus menumbuhkan perilaku positif kepada anak. Untuk menumbuhkan perilaku positif pada anak terlebih dahulu, harus diketahui hal-hal apa saja yang menimbulkan perilaku anak menjadi negatif. Perilaku anak yang tidak menjadi harapan di masyarakat atau pada sekolah pada umumnya. Tentunya disebabkan karena kurang tertanam jiwa agama pada setiap orang dalam masyarakat. Keadaan masyarakat kurang stabil, tidak terlaksana pendidikan moral yang baik, kurang kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral sejak dini, atau suasana rumah tangga yang kurang baik. Apabila telah diketahui penyebab perilaku negatif anak, maka dengan mudah dapat mengatasi dan mengantisipasi dengan menumbuhkan perilaku positif yang dapat dilakukan dengan cara Tolong ya dihargai yang lagi presentasi. menghidupkan imajinasi. Moral artinya menumbuhkan kemampuan individu untuk melakukan mana yang benar dan mana yang salah. Moral terbentuk dari hasil meniru atau mempelajari bagaimana sikap terhadap orang lain yang ditanggapi dari pengamatannya terhadap orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Yang ketiga, guru Pak harus bisa melakukan pembentukan perilaku anak. Ada berapa lagi? Habis. Jimmy, kamu di sana Jimmy, ada mangga? Saya mau lihat dulu ini style kamu agak bagus. Lihat. Perilaku anak itu dengan cara disiplin. Berkaitan dengan disiplin pula dengan motivasi. Karena dengan adanya disiplin, anak terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk mencapai apa yang diharapkan orang lain darinya. Apakah itu dari keluarga, guru, maupun teman-teman yang di sekitarnya. Berapa lembar lagi dibaca? Kalau kata ya Pak. Iya, makanya saya tanya. Satu lagi Pak ya. Oh iya, ulangi lagi. Bukan lembar itu loh ya. Saya menghargai, Pak. Saya dengar. Yang terakhir, guru Pak harus bisa melakukan teknik membentukan perilaku kepada anak. Dalam melakukan pembentukan perilaku anak, teknik pendisiplinan dan pembimbingan perilaku anak dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan positif dan pendekatan negatif. Yang pertama adalah pendekatan positif adalah teknik-teknik pembimbingan untuk pembentukan perilaku anak yang bersifat kondusif, fasilitatif, menyenangkan dan bertujuan untuk memberikan dorongan bagi perubahan tingkah laku anak. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan negatif adalah teknik
Kalimantan, Kalbar. Ini fungsinya apa di sini? Aku lagi aja kan gua Oh iya. Baca bilang. Hah? Sebetulnya lagi Pak. Hah? Baca lihat kata. Enggak ada ya. Pak, waktunya udah. Ayo Lagi ya, Pak. Lanjut. Udah dua-dua soalnya. WA kamu, WA ke saya. Jimmy, gimana mau jawab atau enggak? Oh iya, jawab. Kalau udah biar langsung duduk. Ya, terima kasih. Shalom. Salam. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana penerapan PAK pada anak yang suka demo. Yaitu dengan cara yang pertama mengedukasi atau memberi kebebasan bersuara yang seimbang dengan tanggung jawab atau memahami anak tersebut terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya dialog dan perundingan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu mendorong anak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak tersebut dan masyarakat sekitarnya. Contohnya itu penerapan PAK pada anak yang suka demo itu adalah dengan melibatkan anak dalam kegiatan sosial yang betul. Begitulah Pak. Oke. Saya menerima pendapat kamu. Kalau kamu bisa menjawab dengan baik dan benar, apa arti edukasi? Pemikiran Pak. Udah Pak. Udah selesai berarti Pak. Cuma satu kali pertanyaan. Edukasi adalah pemikiran, gitu aja. Pemikiran Pak. Iya. Iya Pak. Penjelasanmu cuma pemikiran, nggak kamu jabarkan. Ya, pemikiran tentang Edukasi adalah sebuah kalimat yang menyatakan dan menghubungkan suatu kalimat lain. itu sudah menyatakan saya Pak. Edukasi adalah memberikan Iya, memberikan. sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu semua Pak, memberikan. Dan Tolong ya, saya jawab Jimmy. Yang lain boleh menutup diri untuk tidak berbicara. Supaya karena ini nilai kelompok, bukan nilai massal. Jimmy, ada lagi mau disampaikan? Harus contoh ya. Ada lagi mau disampaikan? Silakan dulu. Thank you. Sudah 5 menit lagi. Harus memanfaatkan waktu dengan secara maksimal. Ya, silakan. Toilet perasaan ada di belakang. Kenapa? Korslet. Yes, bro. Katanya. Next. Kelompok siapa ya? Pak, saya izin bersama Pak. Sebentar, nggak boleh izin. Pak, boleh dipercepat Pak? Iya, 5 menit lagi sesuai dengan waktu ya. Ini ya. Boleh percepat? Kalau Tison mau merasa tidak butuh kuliah ini boleh keluar. Makasih ya Pak. Percis banget sih. Oke, apa namanya kelompoknya? Nance tadi sudah, Hana sudah, Lisbeth tadi sudah, Eto kemarin sudah. Sudah. Apa kemarin pertanyaan sama kalian? Sudah kemarin udah jawab. Saya tanya Eto, tolong Tison besok-besok etikanya dibenerin ya. Oke. Kalau saya tanya Eto, biar Eto yang sendiri yang berkarya. Pertanyaan buat kalian kemarin apa? Iya. Pertanyaan dari saya? Belum Pak. Iya, saya juga seingat saya kalian belum memberikan jawaban. Nah itu dia. Oke, berarti kalian jong ya. Iya, Eto, Sevi, Beni dan Lodia. Karena mereka ada keempat mereka. Next, Martinus, Paul, Samantha, Simon. Kemarin sudah ya. Juni, Desi, Anggun dan Supriyadi. Sudah. Oke. Kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk maju atau waktu sudah habis? Habis. Mereka udah jawab kemarin kita. Belum. Siapa? Kelompoknya itu. Kayaknya udah deh. Belum. Belum.
Masalah tentang Tentang apa? jiwa. Apa gimana? Bapak cepat itu ulah saya udah berlaku. Karena mereka ada 4 jiwa, tapi satupun dari mereka tidak ada yang peduli dengan apa yang Yes, itu dia saya bilang. Mereka ada 4 orang, tapi tidak ada yang peduli dengan pertanyaan yang disampaikan. Artinya mereka merasa bahwa mata kuliah ini tidak terlalu penting. Oke. Maaf, waktu kita sudah mau habis. Kalau mau tanya nanti kasih tahu dari lewat ketua kelas saja. Nanti saya di WA ya. Terima kasih. Mau selesai. Kalau udah selesai. Udah banyak ini cepat. Saya ya. Kita berdoa. Boleh Paul sebagai ketua kelas pimpin kita dalam doa, maju ke depan. Baik teman-teman dan Pak Hussein, mari kita berdoa. Mari. Ya Tuhan Bapa dan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu dari awal perkuliahan kami hingga sampai selesai hidup Tuhan. Dan kami akan melanjutkan dengan mata kuliah selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yondas. Ya, pasti. Maaf ya, kita udah berapa kali salaman. Mungkin next aja, next event. Ini udah terbuka Pak. Oh iya, sebentar. Dosen yang baru belum datang. Maaf, mohon belajar. Nanti ujiannya itu adalah mengenai presentasi yang sudah kita selesaikan. Salah satunya adalah soal-soal dari saya kepada setiap kelompok, itu yang perlu dipahami karena nanti itu yang akan keluar di UAS. Sesuai dengan mata kuliah kita, sesuai dengan pembelajaran mata kuliah kita ya. Nggak boleh Ya. begitu. Dan harapan saya adalah jawabannya seperti yang saya sampaikan. Kalau sesuai dengan jawaban yang saya sampaikan, berarti kalian dengar-dengaran dengan apa yang saya bicarakan. Kalau tidak, hah? Nggak ada masalah. Ini kan kita sudah selesai perkuliahan. Kalau desanya datang langsung saya kabur. Kan sudah bebas, kok mau teriak, mau cundir balik, mau apa bebas. Nggak ada aturan lagi. Ayo. Mana?